Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar, berdiskusi bersama tentang beberapa materi pendakian gunung. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar materi pendakian gunung, silahkan bisa support channel ini. Ada beberapa video yang sudah saya upload, yang bisa kawan-kawan cek, yang bisa kawan-kawan pelajari, kaitannya dengan beberapa materi pendakian gunung. Atau mungkin kawan-kawan punya ide atau mungkin mau request, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi support terus channel ini dengan cara di like, share, atau juga subscribe channel ini supaya terus berkembang dan saya menjadi semangat untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan semuanya. Oke, untuk fokus pada video kali ini, kalau biasanya materi-materi pendakian gunung, saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang tips bagaimana cara memulai usaha rental alat outdoor. Jadi bisa dikatakan ya mungkin saatnya sekarang buat kawan-kawan ya, karena kalau kita melihat keadaan sekarang kan banyak sekali para remaja, kawan-kawan kita yang masih muda, SMA, kuliah, bekerja itu, atau bahkan orang tua pun sudah memulai suka dengan dunia pendakian gunung. Berbeda dengan mungkin era-era tahun 2000-an atau mungkin 90-an, itu masih sangat jarang sekali ya, masih bisa dikatakan sepi. Karena saya memulai suka mendaki gunung itu era-era tahun 2000-an. Jadi bisa dikatakan beda zaman dahulu dengan zaman sekarang, eranya memang banyak sekarang. Dan itu salah satu bisa menjadi potensi buat kawan-kawan ketika pengen melakukan usaha, buka usaha rental alat outdoor. Dan bagaimana caranya, bagaimana tipsnya ketika saya pengen memulai? Langsung saja. Jadi ini untuk video ini saya nggak membahas tentang masalah permodalan. Nanti untuk permodalan itu soalnya sangat sangat panjang sekali, sangat complicated kalau seandainya untuk dijelaskan. Nanti mungkin kalau kawan-kawan berminat, atau mungkin ada yang ingin menanyakan tentang masalah modal, nanti kawan-kawan, saya buatkan videonya yang khusus untuk ngomong masalah permodalan. Yang jelas, kawan-kawan juga bisa cek rental alat outdoor saya yang sudah saya rintis di Google dengan menuliskan rental alat outdoor kepala suku. Nah, di situ rental yang saya geluti dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan bisa memberikan penghasilan kepada saya. Itu untuk cara memulai ya, selain modal sebenarnya gini, kawan-kawan bisa dengan berbagai cara atau beberapa materi, atau mungkin bisa sharing pengalaman-pengalaman pada orang-orang yang sudah buka rental. Kalau saya pribadi, saya ingin menyarankan sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha rental. Salah satu caranya yaitu kita bisa mempelajari dengan adanya beberapa teori-teori atau ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang strategi bagaimana ketika kita mau mulai usaha rental. Ya memang mungkin nggak spesifik terkaitannya dengan rental, tapi kita bisa mengambil secara garis besar bagaimana seandainya saya mau memulai usaha rental. Minimal kalau saya pribadi menyarankan pada kawan-kawan yang ingin membuka rental alat outdoor, standar kalau kalau dalam marketing itu minimal ada 4P ya. Kalau kawan-kawan pernah belajar atau mungkin mengetahui tentang bauran pemasaran atau marketing mix ya, sedikit cerita. Marketing mix itu dipopulerkan sekitar tahun 1950-an oleh Ned Braden, dan mungkin sekitar 10 tahun kemudian 1960 dipopulerkan oleh Jerome McCarthy ya, atau mungkin kawan-kawan kalau misal susahnya ekonomi kenal dengan Philip Kotler lah. Itu minimal standarnya itu 4, atau sekarang ada yang mengatakan 7 atau 4P. Nah, 4P atau mungkin 7P. Sebenarnya kalau 4P saja cukup sih kalau untuk skala untuk memulai ya. Kalau untuk mengembangkan saya rasa 7 mungkin penting, tapi kalau minimal kalau menurut saya kalau untuk mulai 4 saja cukup ya. Jadi yang pertama kalau kawan-kawan pengen mulai, yang harus diperhatikan yang pertama ya, place atau tempat. Nah, itu jangan sampai lupa. Terus yang kedua, produk ya, produk yang kawan-kawan sewakan itu jangan sampai ketinggalan, nggak mungkin persewaan nggak ada produknya. Terus yang ketiga, kawan-kawan, promosinya kira-kira bagaimana. Terus yang ketiga tentang kaitannya dengan price, harganya.
Jadi saya akan bahas satu persatu kaitannya dengan tempat. Jika kawan-kawan taruhlah mungkin mempunyai modal yang sedikit ya untuk masalah tempat place ya, place tempat ini kawan-kawan saya yakin bisa memulai dengan seadanya dulu. Jadi tidak memang mungkin ketika orang pengen memulai usaha bisnis itu pengennya nanti dapat punya tempat yang bagus, halamannya luas, parkirannya enak, perabotan perlengkapannya itu juga alat-alatnya sudah banyak. Kadang kebanyakan ekspektasi orang pengen memulai usaha seperti itu. Tapi kalau saya pribadi menyarankan kepada teman-teman juga ya, ketika misal pas di sini ngobrol-ngobrol, kita harus sadar diri kemampuanmu itu seperti apa, kondisimu itu seperti apa. Kalau seandainya taruhlah semisal kamu modal 1 juta itu aja nggak ada, masa kamu pengen cari tempat ngontrak, nanti kamu akan kesulitan dan kamu nggak akan memulai. Jadi mungkin untuk masalah tempat, meminimalisir keuangan, kawan-kawan bisa mulai taruh mungkin di rumah, yang tinggal di rumah atau mungkin di kos-kosan juga bisa, di kontrakan juga bisa. Yang penting kawan-kawan punya sikap bagaimana memecahkan sebuah permasalahan menjadi solusi yang ini nanti bisa kawan-kawan lakukan. Jadi tentukan tempat dulu ya, tempat yang memang benar-benar di situ ketika buat rental tuh rekomen. Jadi yang rekomen kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kawan-kawan memang benar-benar cari yang prospek tempat yang bagus yang seperti apa, itu yang pertama usahakan yang dekat kampus ya. Dekat kampus itu sangat sangat bagus sekali buat mendirikan sebuah usaha rental outdoor, karena di dalam kampus itu mahasiswa biasanya kadang satu dia mengadakan sebuah acara kayak makrab, harasehan, perkenalan antar organisasi ataupun di perkumpulan organisasi jurusan, di organisasi yang daerah-daerah juga ada banyak sekali, atau mungkin di mapalanya juga mungkin bisa support, kita kasih pinjam alat itu juga bisa. Jadi kampus sangat rekomen karena ya bisa dikatakan mayoritas uh, orang naik gunung, mahasiswa-mahasiswa juga banyak. Itu satu. Yang kedua, mungkin dekat sekolahan ya, entah itu mungkin SMP, SMA, itu juga bisa kawan-kawan bidik untuk tempat yang sekiranya bagus buat mendirikan usaha rental. Terus yang ketiga, tempat dekat perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang di situ mayoritas banyak orang-orang kos-kosan, orang-orang kontrakan, itu juga bagus buat mendirikan usaha rental. Karena biasanya kalau saya amati yang saya lakukan, orang-orang yang di sekitar tempat saya itu mayoritas ketika kerja terus pada waktu weekend dia pengen jalan-jalan, pengen refreshing, itu juga bisa. Atau mungkin yang rekomendasi yang keempat, kawan-kawan bisa bidik anak-anak pondok, atau itu biasanya juga ada teman-teman anak pondok yang suka naik gunung, itu juga sangat rekomend. Jadi intinya kalau menurut saya tempat itu nggak harus di pinggir jalan, tempat itu nggak harus yang prospek yang memang benar-benar itu di pinggir kampus, nggak harus. Kalau misal mungkin tempat dari kawan-kawan, wah mas tempat saya nggak di pinggir kampus, nggak di pinggir perusahaan, nggak di dekat pondok ataupun di ya sekolahan juga jauh, kawan-kawan nggak masalah. Yang penting memang kawan-kawan harus nanti mengoptimalkan yang namanya promosinya. Jadi yang pertama tadi masalah tempat ya harus kawan-kawan pikirkan dulu. Usahakan memang kalau rental itu butuh tempat yang agak luas ya, untuk ngecek barang, untuk nanti tempat yang kotor dan yang lainnya memang butuh tempat yang luas. Tapi kalau nggak ada, seadanya dulu. Yang penting mulai dan ada tempatnya untuk orang berkunjung ya. Kalau semisal nggak ada tempatnya juga lucu, masa COD terus nanti juga repot. Terus yang kedua, yang harus kawan-kawan yaitu kaitannya dengan price ya. Untuk harga di sini kawan-kawan sebenarnya sangat mudah sekali. Kawan-kawan bisa minimal menyamakan harga pasaran ya, dengan cara mungkin kawan-kawan rental di dekat di daerah sekitar dari kawan-kawan tuh harganya berapa, dan kawan-kawan bisa menyamakan harganya langsung. Minimal kawan-kawan punya strategi. Oh kalau semisal tenda kapasitas 4 harganya berapa pada umumnya, semisal 30, kawan-kawan 30. Atau mungkin kawan-kawan punya strategi yang lain, oh taruhlah saya turunin dikit lah 29, nggak masalah. Ataupun kawan-kawan punya karena tenda pada umumnya biasanya yang disewakan tuh kayak semisal pavilo atau mungkin jilid outdoor, kawan-kawan punya spek tenda yang menurut kawan-kawan lebih bagus. Oh saya tenda saya itu nanti kalau semisal buka rental
mungkin kelasnya MM ya, atau Hilman atau dan yang lainnya yang mungkin di atas tenda itu kawan-kawan mungkin bisa up harga. Jadi harga di sini menyesuaikan dengan pasaran yang ada, dan kalau bisa memang ketika kita mulai jangan terlalu apa ya, menginginkan keuntung yang banyak. Itu kalau prinsip dagang kan gitu. Nanti untuk masalah harga, kalau kawan-kawan pengen sedetail mungkin berapa persentasenya, nanti akan saya buatkan videonya. Jadi monggo silakan bisa komentar di kolom komentar. Untuk masalah harga itu. Terus yang ketiga kaitannya dengan promosi ya. Promosi ini memang penting sekali. Jadi jangan sampai kawan-kawan apalagi yang semisal tempatnya masuk di dalam, nggak di pinggir jalan, itu promosi harus kawan-kawan apa ya, giatkan lah. Macam-macam bisa kawan-kawan dengan berbagai cara, atau bisa pakai Facebook. Yang kedua mungkin bisa pakai Instagram, pakai OLX, pakai YouTube, atau mungkin pakai media apapun yang sekiranya itu bisa diketahui oleh pelanggan. Kalau ngutip pendapatnya Philip Kotler, jadi yang disarankan adalah marketing, strategi pemasaran yang bagus itu adalah mulut lewat mulut. Jadi atas rekomendasi teman-teman itu yang sangat rekomen. Nah, maka dari itu kalau saya biasanya selain nanti 4P, saya biasanya memfokuskan pada aspek layanan. Aspek layanan di sini itu kalau pendapatnya Philip Kotler, ya maaf ya ini sedikit banyak teori, karena saya lebih seneng kayak pengetahuan seperti itu, karena sebuah praktek itu biasanya berangkat dari teori, dan kita bisa belajar banyak dari teori yang ada. Kalau aspek lainnya itu kan ada 5 yang mengatakan Philip Kotler itu: 1 responsiveness, reliability, confident, empati, dan tangible. Nah, aspeknya kelima itu juga sangat penting untuk proses bagaimana cara meningkatkan usaha rental bisa lebih besar, lebih bagus. Itu juga sangat recommended untuk di kawan-kawan lakukan. Jadi itu tadi kaitan dengan promosi, kawan-kawan memaksimalkan dan harus konsisten, harus telaten, harus continue terus. Kalau kawan-kawan semangat di awal-awal, nanti juga endingnya juga problem. Yang jelas ada banyak keluh kesah atau permasalahan ketika kawan-kawan buka rental. Jadi nggak semudah yang dibayangkan, nggak seenak yang dibayangkan kita dapat uang, itu enggak. Tapi ada problem-problem yang nanti kawan-kawan akan mengalaminya. Terus yang pertama tadi place, tempat. Terus yang kedua masalah price, harga. Terus yang ketiga masalah promosi. Terus yang keempat kaitan dengan produk. Nah, produk di sini kawan-kawan monggo segmentasinya mau menengah ke bawah, menengah, atau mungkin menengah atas. Itu nanti silakan dari kawan-kawan bidikannya yang pas itu yang mana. Jadi jangan sampai kalau seandainya kawan-kawan bisa mengukur ketika di daerah sekitar kawan-kawan itu mayoritas orang menengah bawah, berarti segmentasinya nanti tenda atau barang-barang carriernya nanti yang disewakan pun juga mungkin bisa menyesuaikan. Tapi kalau seandainya taruhlah di tempat dari kawan-kawan itu mayoritas orang-orang yang high, orang-orang yang kaya, orang yang banyak uang, kawan-kawan mungkin bisa nembak produk-produk atau alat yang disewakan itu yang kelas-kelasnya atas. Jadi seperti mungkin Osprey, Tafsnya, atau mungkin Deuter atau yang lainnya lah, kawan-kawan bisa bidik itu. Atau mungkin kawan-kawan pengen spesial, jadi yang disewakan khusus merek A atau merek B, atau mungkin Konsina, Eger, dan yang lainnya, itu juga bisa kawan-kawan terapkan. Jadi minimal 4 itu ya, saya ulangi lagi, yang bisa kawan-kawan terapkan bagaimana cara memulai bisnis rental alat outdoor dengan cara ya, satu tempat ya, pikirkan tempatnya dulu. Terus yang kedua pikirkan mengenai masalah price, harga. Terus yang ketiga produknya seperti apa, dan 4 promosinya seperti apa. Ini standar sebuah teori yang mengatakan bagaimana cara ketika kita memulai sebuah usaha bisnis dan bisa dimasukkan di bisnis rental alat outdoor. Kaitannya sekarang dengan banyaknya informasi mengenai masalah 7P ya, kaitannya dengan people, proses, dan yang satunya masalah kaitannya dengan tangible ya, masalah tempat fisik, kan itu nanti bisa kawan-kawan setelah berkembang lah, kalau menurut saya kayak gitu. Jadi fokusnya bagaimana mulai dulu ya, memulai itu sebuah ketekatan yang saya rasa keberanian yang harus kawan-kawan lakukan. Soal modal berapa seadanya, itu kalau saya, ketika kawan-kawan niat, tekad ya, seperti kawan-kawan niat tekad naik gunung ya, dengan semisal kawan-kawan punya modal 200.000 dulu,
Nah, itu nanti berkembang. Ada lagi uang 500.000 dulu, atau mungkin ada uang lagi 1 juta, ada beli, nggak masalah. Nggak harus langsung 20 juta, 50 juta, itu nggak harus. Malah nanti semisal kawan-kawan punya taruhlah modal 100 juta, dibelikan barang semua, tapi kawan-kawan pelanggannya masih sedikit, nanti juga barangnya akan nganggur dan nggak terpakai. Jadi saya rekomendasikan mulai dari kecil dulu, sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nanti saya yakin ketika kawan-kawan ulet terus berkembang, bisa berkembang terus ketika dimaksimalkanlah promosinya, kualitas layanannya, produknya juga bagus, selalu dirawat, dan kaitannya dengan tempatnya juga nyaman. Mungkin itu dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Barangkali ada kekurangan atau mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Semoga kawan-kawan yang mau mencari ide bisnis ini bisa menjadikan rekomend buat kawan-kawan, dan saya rekomendasikan buat kawan-kawan ini yang mau benar-benar suka di dunia naik gunung atau pendakian. Soalnya nanti repot juga ketika kawan-kawan usaha rental alat outdoor, tapi kawan-kawan nanti kalau semisal nggak pernah nanti ditanya nesting itu apa, mata itu apa, nggak tahu kan juga repot. Itu dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, biar channel ini saya semangat terus dan bisa menghasilkan sesuatu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.